Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV, Radio Suara Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan Islam, iman, dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah Ta'ala menambahkan selalu untuk kita nikmat-nikmatnya, menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Kita akan lanjutkan mengkaji kitab Hukuk Al-Walidain karya Syekh Sulaiman Al-Mahdawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya bahwasannya berbakti kepada orang tua itu akan menambah umur dan rezeki. Kata beliau, birrul walidaini yazidu fil umri wa rizqi. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua akan menambahkan umur dan menambahkan rezeki. Yaitu bahwasannya bakti kepada orang tua ini adalah sebab bertambahnya umur dan rezeki. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi fal yabarra walidayhi wal yasir rahimahu." Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada bapak ibunya dan sambunglah rahimnya. Sebagian ulama mengatakan birrul walidaini syukrun lillahi ta'ala walil walidaini. Bahwasannya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka merupakan syukur kepada Allah Ta'ala dan juga kepada kedua orang tua. Ya, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya ini merupakan bentuk syukur kepada Allah sekaligus syukur kepada kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La'in anishkur li wa liwalidaik." Dalam surah Luqman ayat 14 kata Allah Ta'ala, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan
untuk seorang bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, apabila bakti kepada orang tua ya merupakan bentuk syukur kepadanya, maka seorang yang telah berbakti kepadanya, maka dia telah bersyukur kepadanya. Seorang yang berbakti kepada bapak ibunya, berarti dia telah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan barang siapa yang telah bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "La'in syakartum la'azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian. Yaitu jika kalian mensyukuri nikmatku kepada kalian, maka Allah Ta'ala pasti akan menambahkan, Allah menjanjikan tambahan nikmat-nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur dalam segala hal, dalam rezekinya dan yang lainnya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Jadi ini syariat agar seorang itu berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Dan terima kasih seorang kepada seorang atau orang lain yang telah berbuat baik kepada dia merupakan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi menegaskan, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Saudaraku rahimakumullah. Dan kedua orang tua kita adalah orang yang paling wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada keduanya, karena besarnya jasa mereka, ya, karena besarnya jasa mereka dibandingkan yang lainnya. Maka berbaktilah kepada orang tua, ini bentuk syukur kita kepadanya, dan bahwasanya syukur ini ya akan menambahkan rezeki, menambahkan umur, karena Allah Ta'ala tadi berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambahkan bagimu nikmatku. Wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi dan yang lainnya, dan dinilai dan dihasankan oleh Al-Iraqi dan Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddul qada'u illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir." Tidak akan menolak ketentuan, tidak akan menolak qada dan takdir kecuali doa, dan tidak dapat menambah umur kecuali bakti kepada orang tua. Dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan tidaklah merubah qada, ketentuan takdir yang ditetapkan oleh seseorang kecuali dengan doa. Maka perbanyaklah doa yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah keadaan kita. Mintalah ilmu yang bermanfaat, mintalah harta yang bermanfaat, mintalah istri yang solehah, mintalah anak-anak dan keturunan yang baik-baik,
yang soleh solehah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dijaga dari keburukan, dari kemaksiatan, dari penyakit. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, keistiqomahan di atas agama, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Karena doa selama dilakukan oleh seorang hamba, ya, tanpa ada kezaliman, tanpa ada unsur memutus satu rahim, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasannya tidak akan menambah umur kecuali bakti kepada orang tua. Artinya seorang yang memperbanyak berbakti seorang anak kepada orang tua itu merupakan sebab bertambahnya umur, panjangnya umur seorang hamba. Baik panjang di sini dalam artian memang hakikatnya membuat umur seorang bertambah, dan juga bertambah keberkahannya. Bertambah keberkahannya. Artinya umurnya, hidupnya berkah, dipenuhi dengan kebaikan. Saudaraku rahimakumullah, perlu diketahui bahwa hakikat umur seseorang itu manakala dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun yang dia sia-siakan atau bahkan dia gunakan untuk kemaksiatan, maka ketika itu dia seperti mayit. Dia seperti mayit. Hidupnya tak ubahnya orang yang mati. Tidak mendapatkan apa-apa dengannya. Bahkan mungkin doror, mafsadah, atau bahaya karena apa yang dia lakukan terhadap umurnya. Intinya, hakikat hidup seseorang, hakikat panjangnya umur seseorang itu dalam kehidupan dunia ini, yaitu umur manakala dia gunakan umur tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari hidup hatinya seseorang tatkala dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua, dan ini termasuk yang paling penting sekali, yaitu bersungguh-sungguh menasehati keduanya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah untuk keduanya. Dan ini merupakan bentuk bakti yang paling agung kepada kedua orang tua tersebut. Karena inilah kebaikan yang paling bermanfaat kepada mereka. Yaitu dijelaskan, diajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka dengan amar ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dan ini merupakan bentuk bakti kepada orang tua yang paling bermanfaat untuk keduanya. Kata Syekh di sini, min birril walidaini al-hirsu ala nusuhima wa talabu hidayatihima. Di antara bakti kepada kedua orang tua yaitu bersungguh-sungguh menasihati keduanya dan mencari hidayah untuk keduanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Wadkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah dalam kitab tentang Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar-benar jujur dan seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma lam yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahandanya,
wahai ayah, kenapa Anda menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat dan tidak memberikan kepada Anda manfaat sedikit pun? Ya, karena ya, perlu diketahui ayah Anda Nabi Ibrahim yang bernama Uzair, dia adalah penyembah berhala. Bahkan dia termasuk yang tukang pemahat dan pembikin berhala yang dia sembah sendiri. Jadi Nabi Ibrahim menasihati, mengajak ayahandanya untuk kembali dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang salah. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati, wahai ayah, apa yang membuat Anda menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak memberikan manfaat apapun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah, sesungguhnya aku telah datang kepadaku sedikit dari ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku akan memberikan petunjuk kepadamu, menunjukkan kepadamu jalan yang baik, jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah, janganlah Anda menyembah syaitan, yaitu mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu. Ini artinya setelah Nabi Ibrahim menjelaskan orang tuanya bahwasanya berhala yang dia sembah itu tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat memberikan manfaat apapun. Nah, ketika sudah jelas hal seperti ini, maka tidaklah orang tetap pada pendiriannya yang salah, melainkan karena dia mengikuti syaitannya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kesombongan dan keangkuhannya, ya, kegengsiannya. Padahal sudah jelas ketika dia menyembah berhala, dia mentuhankan berhala, patung, kayu yang dipahat atau batu yang dipahat, atau kuburan yang disembah dan lain sebagainya. Dia tahu dengan akal yang diberikan oleh Allah bahwasannya apa yang disembahnya tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar sehingga dapat mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya, tidak dapat melihat sehingga tidak dapat mengetahui siapa yang telah menyembahnya. Bahkan seandainya dapat mendengar, dapat melihat, dia tidak dapat memberikan manfaat apapun kepadanya. Lantas kenapa disembah? Lantas kenapa disembah? Lantas kenapa diagungkan? Lantas kenapa dianggap sebagai Tuhan dan sesembahan? Maka jawabannya, karena mengikuti syaitannya, mengikuti bisikan syaitannya. Sombong, angkuh, gengsi. Gengsi. Adapun seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang sejati, yang cerdas, maka dia adalah Abdul Haq, hambanya yang maha benar, hambanya kebenaran. Al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah barang orang mukmin yang hilang, maka di mana dia mendapatinya, dia ambil. Maka di mana dia dapati kebenaran itu, dia ambil. Pokoknya ini hak ya, dengan bukti-buktinya, dengan dalil-dalilnya, maka diambil. Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim melanjutkan nasihatnya kepada orang tuanya, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayah, sungguh aku takut, aku khawatir Anda akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pengasih sehingga Anda menjadi teman dekat bagi para syaitan. Subhanallah. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwasanya beliau menasihati orang tuanya karena rahmatnya. Lihat pada ayat terakhir, karena
tidaklah saya mengajak Anda untuk meninggalkan sesembahan Anda, kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, melainkan karena saya takut Anda ditimpa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Syekh di sini, yaqulu lahu ibnu Ibrahim al-Khalil ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada kiamat. Dan kita tahu ayah Nabi Ibrahim ini meninggal dalam keadaan kafir. Dan nanti pada hari kiamat, Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam akan berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, wahai ayahanda, bukankah dulu ketika di dunia aku sudah bilang kepadamu, jangan berpaling dari ajakanku, jangan berpaling dari ajakanku. Penyesalan yang ada oleh karena jamaah Allah dalam kita berbakti kepada orang tua, ketahuilah bahwasanya yang dibutuhkan orang tua kita bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya pakaian, bukan hanya kenikmatan dengan kendaraan ini, jalan sini, jalan ya, itu diantaranya. Tapi di situ ada yang lebih penting di atas semuanya itu, yaitu nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kita dapati pada kedua orang tua kita, atau salah satunya kemungkaran yang mesti dikerjakan, ingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ajak mereka dengan kebaikan. Mungkin saja mereka tidak tahu, ya, mungkin saja mereka lupa, mungkin saja mereka sedang lalai, diingatkan, Pak, waktunya sholat. Bu, besok hari Arafah disunahkan puasa. Pahalanya, misalkan pahalanya 2 tahun diampuni dosanya, yaitu ya pahala dari berpuasa Arafah dijelaskan. Diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu. Bu, ada waktu-waktu, jelaskan tentang kebaikan. Ada waktu-waktu yang baik untuk berdoa, antara azan dan iqamah, ketika sujud. Terus seperti itu diajarkan. Nasihati ketika ngobrol, ketika telepon, ada, sisipkan di situ nasihat-nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ibu, misalkan, bapak, tidak bagus ngomongin orang, tidak baik, itu namanya ghibah namanya, gitu. Mungkin orang tua bilang, tapi memang seperti itu kenyataannya. Justru karena kenyataannya seperti itu namanya ghibah. Jangan dibiarkan. Kita tahu orang tua kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemungkaran, maka kewajiban yang paling wajib yang kita kerjakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita, menasihatinya, mengingatkannya, dan mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Maka ini antara bentuk orang tua kita. Jangan cuma dikasih makan aja, jangan cuma bulanannya sekian dan sebagainya. Ya, itu di antara bakti kepada orang tua, karena tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Dan bahkan terkadang orang tua kita tidak sadar itu. Karena mereka tidak tahu kalau mereka sedang butuh. Jadi seorang yang butuh itu tidak harus diucapkan dengan lisan, tapi bisa dilihat dari keadaannya. Ini orang tua kita tidak tahu. Orang tua dengan salah. Ini menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada nasihat tersebut. Maka nasihati orang tua kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu ad'u ummi ila al-Islam. Kata Abu Hurairah, dahulu aku
selalu mengajak ummiku masuk Islam. Ketika itu umminya masih musyrik. Fada'autuha yauman fa asma'atni fi Rasulillah ma akrah. Pada satu hari aku pernah mengajaknya, jadi menasehatinya, mendakwahkan Islam, mengajak beliau untuk masuk Islam. Lalu beliau bicara kepadaku tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak aku sukai. Mungkin mengejek Rasul, ya kan, merendahkan, menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas sama Abu Hurairah umminya ini diajak masuk Islam, justru umminya ini mengata-ngatain, menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataitu Rasulullah wa ana abki. Tentunya sedih nih Abu Hurairah, ya, umminya yang sangat dia cintai, ya, yang sangat dia cintai. Abu Hurairah ingin umminya juga mendapatkan hidayah Islam. Setiap kali, setiap saat Abu Hurairah berusaha untuk mengajak umminya, mendakwahkan umminya, tapi tidak berhasil. Bahkan pada puncaknya justru ketika diajak umminya merendahkan, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah kemudian pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis, sedih sekali, sedih. Qultu, kata Abu Hurairah, maka aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ilal Islam fata'ba alayya fada'autuha al-yawm fa asma'atni fika ma akrah. Ya Rasulullah, sungguh aku selalu mengajak ummiku untuk masuk Islam dan beliau tidak mau. Dan hari ini aku kembali mengajaknya kepada Islam. Justru beliau ummiku ini menghina engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'u an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakan kepada Allah, mintakan agar Allah memberikan petunjuk kepada umminya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah datang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi agar mendoakan Allah memberikan hidayah kepada umminya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada umminya Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, fa kharajtu mubtashiran bi da'wati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar dalam keadaan senang dengan doanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun senang, kan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa mintakan hidayah untuk orang tuanya, dan doa Nabi dikabulkan. Doa Nabi tidak tertolak. Kata Abu Hurairah, falamma ji'tu fasirtu ilal bab fa idza huwa mujahaf. Ketika aku sudah sampai di rumah, ya, dan aku ada di depan pintu, aku dapati pintu rumah tertutup. Pintu rumah tertutup, terkunci. Fasami'at ummi khosfa qadami. Sementara ummiku yang ada dalam rumah mendengar gerakan kedua kakiku. Terdengar bahwasanya aku datang ini, gitu kan, datang ke rumah. Faqalat, maka mendengar aku datang, ummiku, kata Abu Hurairah, berkata, makanaki Abu Hurairah, tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah. Maksudnya jangan masuk, tunggu Abu Hurairah, tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah. Wa sami'tu khaskhadatil ma. Aku pun diam dan aku mendengar ada suara gerakan air. Ada suara gerakan air. Qala, kata Abu Hurairah,
faqtasalat wa labisat dir'aha wa ajjalat an khimariha fa fatahatil bab. Kata Abu Hurairah, ternyata ibuku kemudian mandi dan memakai pakaiannya yang besar serta menggunakan penutup kepalanya, memakai kerudung. Ibunya pakai kerudung. Lalu ummiku membukakan pintu untukku. Tsumma qalat, lalu ibuku berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Langsung dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abu Hurairah pun senang. Abu Hurairah senang bahwasanya hari itu umminya sudah mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Faraja'tu ila Rasulillah fa ataituhu wa ana abki minal farah. Lalu aku pun kembali menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada beliau dalam keadaan menangis karena senang. Kata Abu Hurairah, lalu aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abashir qad istajaba Allah da'wataka wa hada umma Abi Hurairah." Wahai Rasulullah, abshir, berita gembira ya Rasulullah, sungguh Allah telah mengabulkan doa Anda dan Allah telah memberikan hidayah kepada umminya Abu Hurairah. Fahamidallah wa asna alaih wa qala khairan. Maka beliau pun memuji Allah dan terus mengulang pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata yang baik. Masya Allah. Maka seorang anak hendaknya bersungguh-sungguh tidak putus asa. Tidak putus asa dengan hidayah untuk orang tuanya. Terus nasihati dengan cara yang baik, sabar. Beda kita menasihati orang tua dengan menasihati orang lain. Beliau adalah orang yang serumah dengan kita. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang tentunya melihat kita seperti anak kecil. Melihat kita itu orang kapan, kamu masih anak bau kencur dan lain sebagainya, kata-kata mereka. Begitu. Jadi keangkuhan dan kesombongan tentu secara umum ada pada orang tua atas anaknya, itu ada. Karena mereka lah yang tahu bagaimana dia procot, baru lahir, bagaimana dia bayi, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Mereka yang besarkan. Maka seandainya di orang tua itu ada rasa merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dari anak, kemudian banyak berpaling, tidak peduli dengan ucapan anak, itu perkara yang wajar, perkara yang hal yang secara umum ada pada orang tua. Maka dari situ seorang anak harus sabar, terus menerus konsisten untuk menasihati orang tuanya. Jangan pernah berkata, "Saya sudah nasihati Ustadz, saya sudah ingatkan Ustadz, saya udah capek." Nggak ada capek. Capek ya capek, tapi jangan berhenti. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Seorang mungkin bisa mampu memberikan nafkah, ya, makannya, mencukupi kebutuhan orang tua, mungkin mampu dia, ya, karena dimudahkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Tapi tidak semua bisa sabar dalam memberikan hidayah. Tidak semua sabar dalam memberikan hidayah. Padahal memberikan hidayah ini, mengajaknya, menjelaskan Islam, mengajaknya kepada Islam adalah bakti kepada orang tua yang paling agung dibandingkan yang lainnya. Saudaraku rahimakumullah, ya, usaha kita untuk menasihati orang tua kita, mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, ini adalah bentuk bakti kita kepada keduanya.
bahkan yang paling agung, yang paling bermanfaat. Karena kebaikan dari hidayah ini dunianya dan juga akhiratnya. Kebaikan untuk dunia orang tua dan juga akhiratnya. Terlebih apabila di antara kita yang orang tuanya masih non-muslim. Terkadang seorang anak itu mendapatkan hidayah terlebih dahulu untuk masuk Islam. Maka ketika itu dan orang tuanya masih belum Islam, maka ketika itu sebenarnya untuk anak ini dibuka lebar-lebar ke pintu kebaikan, yaitu dari jalan berbakti kepada orang tuanya dengan dia terus mengajak orang tuanya untuk masuk Islam. Diawali dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, hendaknya orang ini menuntut ilmu. Jadi orang yang baru masuk Islam, orang yang baru hijrah misalkan, yang baru tobat, ingin menjadi muslim yang baik, mukmin yang sejati, tugas utamanya, kewajiban yang pertama adalah untuk ilmu, belajar. Siapapun Anda, tidak peduli Anda itu pejabat, tidak peduli Anda itu artis, tidak peduli Anda itu siapapun Anda, ketika baru hijrah, ketika baru masuk Islam, kewajiban yang pertama adalah belajar Islam, menuntut ilmu, bukan menasihati orang, bukan ceramah, bukan, tapi nuntut ilmu, bukan pula ngajar, tidak, ilmu, belajar. Ini di antara bentuk keseriusan Anda dalam hijrah. Kesungguhan Anda dalam menuntut taubat. Dalam kesungguhan Anda dalam bertobat. Yaitu belajar. Maka sesungguhnya nasihat kepada orang tua itu merupakan bentuk, salah satu dari bentuk bakti kepada kedua orang tua. Kemudian masih riwayat dari Abu Hurairah tadi. Qala, kata Abu Hurairah, qultu, kemudian aku berkata lagi kepada Rasulullah, bertanya, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibuhum ilaina. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, berdoalah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan kepada Allah agar Allah menjadikanku dan ummiku dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman, dan menjadikan mereka orang-orang yang beriman itu cinta atau dicintai oleh kami. Masya Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma habib abidaka hada, yakni Abu Hurairah wa ummahu ila ibadakal mu'minin wa habib ilaihim al mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan umminya, dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan jadikanlah orang-orang beriman dicintai oleh keduanya. Masya Allah. Kemudian kata Abu Hurairah apa? Kata Abu Hurairah setelah itu, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Tidaklah diciptakan seorang mukmin pun setelah itu kecuali apabila dia mendengarku atau melihatku, tidaklah dia kecuali akan mencintaiku. Dan itu nyata, jamaah dari Allah. Tidaklah seorang mukmin mendengar kata Abu Hurairah melainkan pasti akan mencintainya. Pasti akan mencintainya. Tidaklah kita mendapatkan Abu Hurairah kecuali dia meriwayatkan hadis ini. Tidaklah kita mendapatkan nama Abu Hurairah kecuali dia meriwayatkan hadis ini. Bagaimana kita tidak mencintai Abu Hurairah sementara namanya selalu bersanding dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang ummi Abu Hurairah disebutkan di sini, ismu ummi Abu Hurairah Umaymah. Adapun nama umminya Abu Hurairah adalah Umaymah.
Dia adalah seorang sahabat sebagaimana dalam hadis ini, karena dia masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata penulis kitab setelah hadis ini, wa ana uhibbu Aba Hurairah wa ummahu radhiyallahu anhuma, dan aku pun mencintai Abu Hurairah dan umminya, semoga Allah meridai keduanya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahwasannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membai'at Jarir bin Abdullah al-Bajali di atas Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wan nushu likulli muslim, dan wajib bagimu menasihati setiap muslim. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya nasihat itu merupakan kewajiban seorang muslim untuk saudaranya. Nasihat, apa itu nasihat? Nasihat itu kehendak atau keinginan melakukan kebaikan untuk orang lain. Itu nasihat. Ini nasihat itu umum. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Apa saja yang setiap kebaikan untuk kebaikan seorang mukmin, seorang muslim, itulah nasihat. Dan Nabi SAW mewajibkan nasihat atas seorang muslim untuk saudaranya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang hingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cinta itu ada pada dirinya. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat sahabat Jarir bin Abdullah ini, salah satunya adalah agar dia menasihati, ya, selalu menginginkan kebaikan untuk seorang muslim. Saudaraku rahimakumullah, dari hadis ini tentunya tidak diragukan lagi bahwa kedua orang tua masuk di antara syarat ini, masuk di antara baiat ini, ya, masuk di antara baiat ini, yaitu agar kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk beliau berdua, tidak didiamkan dalam kemungkarannya, kecuali kita mencegahnya semampu kita dengan cara yang baik. Tidaklah mereka beliau berdua lalai dari kebaikan-kebaikan, dari ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Melainkan kita berusaha dengan baik, ya, dengan cara yang lembut dan sopan mengingatkannya, mengajaknya kembali. Wa qala Salam ibn Miskin, berkata Salam bin Miskin, Sa'altul Hasan, aku bertanya kepada Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, ulama'nya tabi'in. Qultu, aku bertanya, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, Ar-rajul ya'mur walidayhi bil ma'ruf wa yanhahuma 'anil munkar. Ada seorang yang menyuruh kedua orang tuanya dengan ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Maka beliau mengatakan, ya'muruhuma in qabilahu wa in kariha sakata anhuma. Hendaknya dia menyuruhnya untuk yang ma'ruf jika menerimanya. Tapi jika dia tidak suka, maka diam. Jadi seolah-olah di sini Al-Hasan Al-Basri, ya, terlintas beliau mengatakan apabila ketika seorang anak itu hendak amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tuanya, hendaknya dia melihat sikon. Kalau orang tua menerima, sampaikan. Kalau tidak, seolah-olah nggak usah katakan. Kalau memang akan menyakitinya, mereka akan menolak, jangan dikatakan. Seolah-olah seperti itu.
Tapi kata penulis kitab, ma taqaddam min qissati Ibrahim al-Khalil tadullu ala da'watiha wa inkariha dzalik. Menurut pembahasan tadi dari kisah Ibrahim, ya, ini menunjukkan bahwa mengajak beliau berdua bapak ibu, meskipun mereka tidak suka. Sebagaimana juga Abu Hurairah ketika mengajak umminya tidak suka, bahkan sampai menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan jamaah dari Allah, kita menasihati kedua orang tua kita yang keliru, yang salah, dakwah kepada mereka, kepada Islam. Ini wajib dan tidak terhenti. Meskipun kita melihat kedua orang tua kita tidak menyukainya, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh diam, kita sampaikan. Adapun kalau kita khawatir orang tua kita marah, ya, bahkan khawatir orang tua kita justru akan menjauhi Islam, bukan berarti kita diam, tapi kita perbaiki tata caranya. Ya, kita perbaiki tata caranya. Yang disampaikan ini Islam, al-haq, datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Yang datang kepadanya ini adalah pada hakikatnya kebaikan baginya secara keseluruhan, untuk dunianya dan untuk akhiratnya, kebaikan yang sebenarnya. Tidaklah orang tua kita atau siapapun menolak dakwah ini melainkan karena belum mengetahui hakikatnya. Maka mereka harus tahu. Adapun bila mereka menolaknya sampai menjauhinya, hendaknya yang paling utama pertama adalah seorang yang menyampaikan introspeksi diri dia itu. Melihat, jangan-jangan saya memang kurang ilmunya. Jangan-jangan ketika menyampaikan memang saya kurang baik, kurang sopan, ya, tutur katanya dan lain sebagainya. Dicoba lagi dalam kesempatan yang lain dengan cara yang lebih baik, ya kan? Banyak sekali dengan cara apa? Mungkin sesekali dengan membawa hadiah. Hendaknya seorang anak melihat ini kondisinya tepat apa tidak. Kadang-kadang anak-anak salah. Kondisinya apa, dia sampaikan apa, ya kan? Kondisi orang tua sedang marah, ya, dia berdakwah. Kondisi orang tua sedang jengkel kepada kita, ya, justru kita sebutkan kesalahan-kesalahannya, sebagainya. Tapi hendaknya dilihat kondisinya, ketika dia datang ke rumahnya bawa hadiah, senang orang tua, kan? Ketika sedang membanggakan kita, itu kesempatan-kesempatan yang baik. Hendaknya kita tidak berhenti untuk mengajak orang tua kita kepada kebaikan, kepada Islam, kepada sunnah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kedua orang tua kita, memberikan hidayah kepada kita semua kepada Islam dan di dalam Islam, serta memberikan kepada kita, kedua orang tua kita semuanya keistiqomahan di atas iman, di atas manhaj yang hak, di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Aku qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.